Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revita Dewi Lestari, NPM 17630083 dari kelas 6B non-regular Banjarbaru. Di sini saya menyelesaikan tugas ujian tengah semester, testing dan implementasi sistem informasi. Jadi di sini ada siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem di sini yang pertama ada perencanaan sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada implementasi sistem, yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan. Jadi dalam siklus hidup pengembangan sistem di sini ada 5 tahapan yang termasuk dalam pengembangan sistem. Hidup pengembangan sistem merupakan penerapan pendekatan sistem untuk mengembangkan sistem berbasis komputer. Pengertian ini menurut M. Elliot tahun 2004. Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti sistem informasi. Ini menurut Yogianto tahun 1993. Jadi tadi dalam siklus pengembangan sistem yang pertama itu ada perencanaan sistem. Maksud dari perencanaan sistem tersebut yaitu yang pertama pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua ada mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Jadi selanjutnya dari siklus hidup pengembangan sistem yang kedua itu ada analisis sistem. Analisis sistem di sini maksudnya yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, mengklarifikasi masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Selanjutnya dari siklus hidup pengembangan sistem yang tadi itu ada nomor 3, desain sistem. Desain sistem di sini maksudnya yaitu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua ada menganalisa data dan membuat skema database. Jadi lanjut lagi dari siklus hidup pengembangan sistem tadi, yang tahapan keempatnya ada implementasi sistem. Jadi implementasi sistem di sini maksudnya pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang keduanya ada pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Ya, selanjutnya dari siklus hidup pengembangan sistem yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Maksud dari maintenance tersebut adalah pemeliharaan di sini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang selanjutnya tadi soal nomor 1. Jadi di sini ada soal nomor 2-nya. Jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi sistem. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini yaitu yang pertama ada perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem. Dari soal yang nomor 2 tadi, jawaban yang pertama itu ada perencanaan sistem. Maksud dari perencanaan sistem di sini yaitu merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan sebelum mengembangkan sebuah sistem. Hal ini dilakukan agar pengembangan sistem sesuai dengan visi, misi, dan tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya jawaban yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem di sini yaitu penjabaran dari suatu sistem yang utuh ke berbagai bagian komponennya dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai masalah
atau hambatan yang muncul pada sistem, sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan, dan pengembangan pada sistem tersebut. Dan yang terakhir, jawabannya ada desain sistem. Maksud dari desain sistem di sini yaitu siklus pengembangan sistem yang mengidentifikasikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan. Jadi demikian penjelasan siklus hidup pengembangan sistem dan apa itu analisis sistem, perencanaan sistem, dan desain sistem. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam video tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.